Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat friend semua yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari arah utara dan selatan semuanya. Apa kabar semuanya? Hari ini jumpa lagi dengan saya Ismet El Seruni, leader Smart Friend Community Kota Cilegon, dan hari ini juga saya bersama narasumber yang sangat luar biasa, namanya Kang Huluful Fahmi. Beliau adalah seorang pegiat literasi kemasyarakatan dan sudah banyak hal-hal yang dilakukan yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat sekitar dan lingkungan yang lainnya. Hari ini tema kita adalah literasi di masa pandemi, Kang Haji ya. Dan 1 jam ke depan kita akan bincang santai terkait dengan literasi pandemi. Kita tahu bahwa sejak di bulan pertama di tahun 2020 ini kita dunia dan bangsa Indonesia pada khususnya mendapatkan musibah COVID-19. Untuk itu langsung saja mungkin perkenalan dari Kang Haji Fahmi selaku narasumber, dan jangan lupa teman-teman like, subscribe dan share ya akun channel YouTube Smart Friend, dan pantengin terus bagi peserta karena akan mendapatkan giveaway yang menarik dari Smart Friend. Dan teman-teman jangan lupa juga ini sih ada bukunya ya dari narasumber Kang Haji Fahmi, bukunya dari Desa untuk Indonesia, Potret Kecil Gerakan Membangun Desa, dan ini kita akan tuntas juga akan bahas juga di sini di bincang santai kali ini bersama Smart Friend dan Rumah Peradaban, dan ini akan dihadiahkan untuk peserta yang aktif ya, makanya stay tune di Smart Friend Community. Silakan Kang Haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam. Jadi terima kasih Kang Ismet, ini ketua forum TBM Cilegon ya, merangkap ternyata ini leader Smart Friend Community. Jadi memang Smart Friend Community ini memilih orang yang smart untuk dijadikan leadernya, sehingga saya merasa bahagia, merasa bangga pagi hari ini, siang hari ini kita bisa berkumpul dalam bincang santai kali ini. Jadi kita ngomongin literasi di masa pandemi ya Kang ya. Ya. Jadi memang kemudian ada yang bergeser aktivitas aktivitas pada umumnya ya, di dunia gitu ya. Yang biasa kita bebas, kita bisa saling bertemu kemanapun kita juga bisa lakukan, termasuk aktivitas literasi. Kita biasanya setiap hari Minggu, misalnya saya salah satu pendiri Rumah Peradaban Banten yang aktivitasnya ngajarin anak-anak kecil belajar bahasa Inggris, membaca buku bersama, kemudian ada kelas-kelas diskusi, ada bimbel. Itu kemudian agak bergeser kan Smart. Jadi pergeseran itu kemudian agak masif karena ini lama ya, karena pandemi ini membuat orang diharuskan di rumah saja, kalaupun di luar menjaga jarak, serta prosedur lainnya. Kayak hari ini kita memakai face shield misalnya agar melindungi diri kita. Nah, dari peristiwa itu saya kira kemudian rasanya harus ada yang disesuaikan, karena aktivitas kita tidak boleh berhenti. Hal baik itu juga harus terus disampaikan, sehingga pilihannya ya semacam ini, kita online, webinar, kemudian diskusi secara daring, belajar secara daring. Bagi pegiatnya tentu saja ini mungkin di awal-awal agak merepotkan, tapi saya kira kemudian kalau kita kita menyesuaikan, malah justru memudahkan, malah justru lebih murah, malah justru lebih dunia jadi terkonektivitas satu dengan lainnya. Saya sering live Zoom semacam ini misalnya dengan teman-teman di US, di Jepang,
di Malaysia gitu, di Bandung, di mana-mana, di Jakarta, sehingga akhirnya pola kita bergeser dari tadinya bertemu sekarang menjadi bertemunya di on air ya. Nah ini yang kemudian perlu kita respon bersama-sama, perlu rasanya kita menyesuaikan diri gitu ya, menyesuaikan diri untuk bisa terus melaksanakan tugas-tugas kita terkait misalnya dalam konteks literasi. Kedua ini saya kira literasi di masa pandemi ini memang aktivitas literal ini kemudian menjadi pilihan wajib dan substansif karena terkait informasi. Hari ini misalnya informasi ada banyak sekali berseliweran di medsos, di WA, di HP kita sehari-hari ada banyak sekali informasi, tetapi seolah-olah jelas gitu, seolah-olah benar, tapi sesungguhnya tidak berdasar. Kadang siapa yang membroadcast, siapa yang memberikan informasi, kebenarannya bagaimana, pertanggungjawaban informasinya bagaimana, itu pun tidak jelas gitu. Sehingga di sini membutuhkan ketelitian, membutuhkan kecermatan, kecerdasan kalau konteksnya smart trend gitu ya. Perlu smart kita memilah informasi, memilah bahan bacaan kita di masa pandemi ini memang harus detail, harus kira-kira kontekstual tidak, atau bisa tidak dipertanggungjawabkan secara akademis, karena memang kerap ada banyak sekali broadcast yang seolah akademis, seolah hasil penelitian, tetapi lagi-lagi entah siapa yang membuat, lembaganya siapa, orangnya siapa. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian perlu disosialisasikan, bahwa broadcast informasi itu tidak melulu harus diserap semua, karena bisa saja itu informasi hoax, itu informasi bohong, atau informasi kadaluarsa. Misalnya kayak sekarang menggunakan masker, ternyata masker sekarang sudah mulai bergeser dari dulu masker scuba itu bisa digunakan, sekarang tidak. Artinya memang informasi hal-hal yang terbaru, yang kontekstual, yang lebih bisa digunakan, itu membutuhkan dasar literal yang baik. Itu Kang Ismet paling tidak pengantar diskusi kita kali ini, agar nanti diskusinya bisa berkembang, kita bisa saling tanya jawab gitu ya, kita bisa saling menambahkan. Bahkan saya juga pengen tahu ini ditayangkan di seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia. Apalagi saya juga pengen tahu pegiat literasi di berbagai belahan Nusantara gitu. Saya pengen tahu apakah aktivitasnya masih terus berlanjut, apakah ada pergeseran aktivitas semacam tadi. Karena misalnya di sekolah kan sekarang udah berapa bulan ya nggak masuk, sehingga kegiatan udah setengah tahun dari jangan-jangan satu tahun ini kita nggak sekolah, tiba-tiba udah lulus gitu, udah beranjak kelasnya gitu ya. Itu bukan expert, tapi kita bisa mendiskusikan baiknya bagaimana sih literasi, kegiatan literasi kita di masa pandemi ini. Ya, Kang Wapi. Ya, itu sahabat semua, opening daripada narasumber kita pada hari ini, Kang Fahmi. Selain beliau ada founder Rumah Peradaban, ya beliau juga ketua DCR Kota Cilegon ya. Ada informasi terkait dengan hal tersebut. Ya, sebelum tanya jawab dengan pemirsa ini, Kang Fahmi mungkin sedikit diceritakan apa sih Rumah Peradaban itu, bagaimana proses berdirinya, dan juga program apa yang sudah dijalankan itu, karena memang jauh di sana Cilegon mungkin sudah banyak yang tahu, tapi di luar sana kan ya kan Rumah Peradaban Banten gitu ya. Berarti kan ini rumahnya berkegiatan literasi orang Banten gitu ya. Tapi walaupun begitu, tidak untuk kemungkinan ya dari luar juga bisa berkunjung di sini. Nah, mungkin teman-teman yang dari Nusantara ini ingin belajar dari
yang kami selaku founder, karena memang sangat luar biasa, banyak supportnya juga dari masyarakat gitu ya. Nah ini juga boleh diceritakan apa itu maksudnya pada Banten, bagaimana berdirinya, dan juga sampai ada bukunya. Dan saya termasuk orang yang hadir waktu launching buku ini di DPR ya, tahun 2012 kalau tidak salah, bersama dengan dinas perusahaan dan arsip daerah dan teman-teman di forum DPR dan komunitas lainnya. Silakan Kang. Baik, jadi sebenarnya ini cita-cita ketika kita masih kuliah ada beberapa sekitar 4 orang teman. Saya ada Isbat dari ITB, ada Astrid dari UGM, ada Farid dari Unila, dari berbagai macam daerah ini. Kemudian setelah lulus kan pulang tuh, pulang, dan cita-cita untuk membangun daerah itu terus kita gelorakan, bahwa daerah kita Banten pada umumnya gitu, dari Cilegon, saya memulainya dari Cilegon, pada umumnya memiliki potensi yang sangat tinggi soal industri, soal bahwa secara geografis Banten menjadi penopang ibu kota, secara geografis Banten menjadi selat, terdiri dari Selat Sunda yang paling sibuk di perairan misalnya, sehingga mimpi kita sederhana, kelak arah kemajuan provinsi kita, kota kita itu mestinya kitalah yang menjadi pelakunya gitu ya. Lalu kemudian dari situlah kami berangkat. Sepulang dari kuliah kami terus beraktivitas sosial. Jadi kebetulan pada tahun 2015 kalau tidak salah, saya mendapatkan beasiswa untuk short course sebenarnya di Yongnam University di Daegu di Korea Selatan. Di sana saya diajarin kunci sukses negara tersebut, negara Korea Selatan, itu dengan Semaul Undong. Semaul Undong itu sejatinya sebenarnya gerakan membangun desa, dan di kita saya kira punya semangat itu. Semangat kita adalah semangat gotong royong. Semaul Undong itu semangatnya gotong royong. Jadi prinsipnya jika setiap desa diberdayakan, maka sebuah kota, sebuah negara akan mengikuti kemajuan dan kemandiriannya. Dari situ ketika saya pulang, kami mengadopsi program tersebut. Kemudian saya terapkan di kampung saya, karena saya memulai dari hal yang kecil yang paling bisa. Saya dan Astrid itu ngebuka kelas belajar bahasa Inggris yang saya gratiskan. Jadi awalnya Rumah Peradaban itu berdiri pada tahun 2013. Programnya hanya memberikan beasiswa pendidikan kepada anak Banten yang kuliah di ITB hari itu ya, tahun 2013. Kemudian saya ke Korea Selatan, dan pulang dari situ saya membuat program kelas bahasa Inggris yang kami gratiskan. Dari program itu antusiasme masyarakat kemudian sangat tinggi. Ada banyak sekali anak-anak, sekitar 30-60. Kami yang tadinya hanya meminjam ruangan kecil di rumah ketua pemuda di kampung kami karena tidak tertampung, itu kemudian kami meminjam sebuah lahan kosong punya saudara gitu. Saya pinjam aja sih, akadnya hanya pinjam pakai, bahwa ini akan dijadikan sentra kegiatan pendidikan yang kami gratiskan gitu. Akhirnya saudara saya meminjamkan. Nah kemudian dalam pelaksanaannya juga ada banyak sekali industri yang support. Industri yang support kita salah satunya untuk membuat sebuah ruangan tempat semacam ruang publik begitu, ruang publik yang semua aktivitas bisa dilakukan secara gratis di sini. Kami dibantu oleh beberapa industri di Kota Cilegon. Ada Krakatau Steel Group misalnya, ada Krakatau Posko, ada KPSE, ada KBS, ada banyak sekali yang membantu dalam konteks pembangunan, termasuk kemudian kegiatan turunannya lahir seperti parenting, itu rutin juga kita lakukan. Kemudian cendekiawan desa yang isinya berdiskusi, setiap bulan kita berdiskusi antara komunitas-komunitas masyarakat di desa. Kita berdiskusi meningkatkan kemampuan yang saya sebut cendekiawan desa itu, bahwa setiap desa harus tumbuh
nilai kecendikiawanannya, sehingga kita harus baca buku dan berdiskusi. Di tempat kami di Rumah Peradaban kemudian ada saung peradaban, disitulah tempat aktivitas, semua aktivitas kita, ada parenting, ada kelas bimbel yang kami gratiskan, pernah juga ada kelas bahasa Korea, festival anak setiap 6 bulan, kemudian ada aktivitas turunan yang kemudian kontekstual dengan dunia kerja, ada rekrutmen jika asesmen gitu, itu juga di tempat kami. Dari situlah kemudian banyak sekali orang yang datang berkunjung, pernah dari Potra ya, dari Korea Selatan, pernah juga dari Melbourne University, pernah dari US juga datang untuk penelitian, untuk ikut ngajar gitu. Jadi ada beberapa catatan yang kemudian saya selalu terngiang. Misalnya di sini ada sebuah perusahaan multinasional gitu, yang pegawainya dari berbagai macam daerah, bukan hanya daerah tetapi berbagai macam belahan dunia, dari Korea, dari Amerika gitu. Saya ingin mengenalkan keragaman itu, dari mulai perbedaan karakter, perbedaan warna kulit, perbedaan agama, perbedaan cara berbicara. Kemudian dalam kelas mengajar bahasa Inggris saya ingin mengenalkan transformasi perbedaan tersebut, bahwa dari mana-mana orang gitu ya, ada dari macam-macam tuh, dari Ambon, dari Medan, dari Maluku, dari Jawa Timur, dari Bandung, berbagai macam orang datang ke sini, dan saya kenalkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin poinnya, bahwa jika kita mampu, jika kita belajar, kita membaca, yang semuanya itu merupakan aktivitas literal gitu, itu bisa memungkinkan kita berada dimanapun. Contohnya ya, orang-orang itu kok ada orang Korea kesini, kenapa ya di sini? Ya tentu saja karena pendidikan, karena kemampuan, karena bahasa. Kemudian ada dari Melbourne, ada dari Amerika, ada dari Ambon, dari Medan. Kok pada datang kesini, ya mereka disatukan, dipertemukan oleh pendidikan-pendidikan yang mereka lakukan, sehingga dimanapun bekerja, dia bisa menyesuaikan begitu. Itu yang kemudian membuat Rumah Peradaban bisa eksis, bisa terus membangun, karena kami di tempat kami ada tepat di jantung masyarakat. Kami aktivitasnya aktivitas kemasyarakatan, anak-anak kecil yang belajar di sini, anak SD, SMP dan SMA, untuk bimbel yang kami gratiskan, parenting misalnya ibu-ibu. Terus tidak hanya di sini, karena memang ada banyak sekali permintaan di lain tempat. Misalnya kami akhirnya Rumah Peradaban itu kelas bahasa Inggrisnya berkembang di 4 desa. Ada desa tetangga kita nih minta kelas ininya, kelas mengajarnya bisa minta dong ada di kampungnya. Nah, lagi-lagi kemudian semua aktivitas itu, sebelum ke sana, kemudian dari aktivitas itu saya rangkum menjadilah sebuah buku ini, Dari Desa untuk Indonesia, Potret Kecil Gerakan Membangun Desa. Jadi saya coba memotret lah dari Desa untuk Indonesia yang semangatnya tadi ya, semangat Mao Zedong, bahwa salah satu kunci sukses negara Korea Selatan itu memandirikan setiap desanya. Desa dimandirikan, lalu kota akan menjadi kuat, negara akan menjadi besar gitu. Nah, inilah yang saya lakukan, kemudian saya rangkum, saya tulis pada 2017 bersama teman-teman yang pernah juga mengecap short course di Yongnam University, ada Kang Amulia dan Bu Puspita ini. Jadi dari situ kemudian buku lahir, kemudian juga ada kontestasi ketua CCSR yang namanya Cirebon Corporate Social Responsibility. Jadi itu sebuah lembaga punya pemerintah sebenarnya yang mengakomodir seluruh kegiatan CSR industri untuk masyarakat. Nah, itu kan juga pelaksanaannya ada fit and proper, ada tim selnya, jadi ada semacam beauty contest lah.
Jadi ada banyak sekali potensi yang SDM lokal yang dimiliki, saling berkompetensi, dan akhirnya saya terpilih. Saya kira karena saya sudah melakukan lebih dulu di Rumah Peradaban. Jadi memang Rumah Peradaban Banten kemudian menjadi semacam CDC Center Development, CDC ya, CDC-nya inilah di Banten lah. Hal itu yang kemudian saya sayangkan ketika di masa pandemi aktivitas kita semua kebingungan. Kelas mengajar bahasa Inggris karena di sini anak-anak dan di kampung ada daring, misalnya saya tidak kemudian mau merepotkan banyak orang gitu, karena anak-anak kampung di sini tidak hanya belajar bahasa Inggris, karena pelajaran kita adalah meskipun kita kemudian membuat kurikulum, tapi ada hal yang ingin kita sampaikan, belajar karakter, misalnya kita bisa bermain, kita bisa sama-sama melakukan permainan-permainan bersama mereka sambil belajar berbahasa Inggris. Nah, ini yang kemudian setelah pandemi ini, karena memang tidak boleh, sekolah saja belum masuk, akhirnya kita mengikuti jadwal sekolah itu sampai hari ini. Kemudian kelas bimbel juga belum kita laksanakan, dan sepertinya memang kita harus beralih ke daring, beralih ke on air, beralih ke Zoom meeting semacam ini. Meskipun kendalanya di kampung sini memang karena anak-anak kampung untuk daring dengan sekolah aja masih begitu kerepotan. Dari HP misalnya, mereka masih, anak-anak di sini orang tuanya juga masih HP-nya masih HP jadul yang masih belum ada jaringan 4G, apalagi bisa diinstal Zoom gitu ya. Nah, ini kesulitan tersendiri tentu saja, meskipun kita kemudian dunia mengarahkannya bergeser ke arah sana. Tinggal nanti kita memang kelihatannya harus sudah mulai menyiapkan infrastrukturnya. Kelihatannya Menteri Pendidikan kita, Bro Nadiem ya, Bro Nadiem itu karena masih jadi Bro Nadiem. Cuman saya Kang Haji. Iya. Cuman saya itu supaya Bro Nadiem ini tengah membuat infrastruktur untuk pendidikan daring lah kira-kira. Ya kita lihat saja perkembangan, karena memang kemajuan globalisasi ini kan kita harus terus mengikuti. Kalau tidak mengikuti ya kita tergilas oleh zaman gitu ya. Itu mungkin sekilas Rumah Peradaban Banten yang sudah kami lakukan. Dan sekarang sebenarnya setelah Rumah Peradaban itu Rumah Peradaban setelah pandemi ini kemudian kita agak berapa off aktivitasnya, namun saya kemudian sebenarnya nge-YouTube. Meskipun nge-YouTube itu ada happy-happynya, ada yang agak seriusnya. Saya membuat channel perspektif saya misalnya, itu sebenarnya untuk hal-hal kecil yang menginspirasi sebenarnya. Ada beberapa yang kami angkat, lokal hero lah. Ada kemarin ada Nurholis, ada Mang Ade, ada Kang Muhib di Anyar yang memberdayakan sawah di desa. Meskipun ada veteran Petro Putra Onsu juga tapi saya kira itu adalah pesannya, hal-hal yang menginspirasi, kayak semacam veteran Petro Putra Onsu ini kan juga dari anak kecil dari daerah mempunyai kemampuan bernyanyi tapi nggak punya gitu ya, orang nggak punya dari daerah, lalu ke Jakarta, lalu diapresiasi oleh orang Jakarta misalnya, dan kemampuannya menjadi bagus, bermusiknya menjadi artinya sebenarnya itu persoalannya adalah yang saya garis bawahi adalah persoalan yang menginspirasi. Jadi kalau kita punya kemampuan dimanapun di seluruh Indonesia, baik di daerah, di remote area gitu, kalau kita punya kemampuan tidak hanya bernyanyi, tentu saja kalau kita saya dengar misalnya juara-juara olimpiade kita juga ada banyak, beberapa dari daerah, sehingga yaitu hari ini kalau punya kemampuan dari daerah, dengan kemajuan teknologi kita bisa manfaatkan gitu.
bisa kita viralkan. Itu kemudian membantu sekali untuk kita mengapresiasi. Kayak saya gini, ngapain saya tinggal di kampung, di sebuah kampung di dekat industri, tapi kemudian saya membuat rumah peradaban dilihat oleh perusahaan yang asal Korea, lalu saya diberikan beasiswa untuk sekolah di Korea Selatan misalnya. Hal-hal semacam ini kan kemudian kemajuan teknologi, globalisasi itu bisa kita arahkan yang lebih produktif gitu ya, lebih produktif dan bisa memberikan sumbangsih yang bagus untuk kemajuan kita. Gitu Kang Isbat, saya kayaknya udah banyak sekali ngobrolnya. Jadi itu teman-teman, saya ngomongnya udah banyak sekali, udah setengah jam gitu. Gak apa-apa ya, ada pertanyaan nggak? Ini bisa dipakai buka YouTube juga bisa. Nah. Oh, YouTube smartphone ya? Bentar. Smartphone community. Nah ini ya. Ada di sini. Diketik dulu. Lanjut ya kan? Ya. Lanjut ngomong. Ya. Itu tadi soal apa namanya? Soal rumah peradaban. Lalu kemudian saya terpilih jadi ketua CSR misalnya. Yang tadi prosesnya apa namanya? Prosesnya kita open bidding ya. Prosesnya tuh open bidding. Prosesnya bisa apa namanya? Tim sel penyaringan khusus gitu. Saya baru 2 tahun karena memang periodenya juga cuma 4 tahun, 2 tahun. Meskipun ada triki sendiri, namun apa namanya CCSR memiliki potensi yang besar sesungguhnya, tinggal aturan saja dipertegas dan diperjelas sebenarnya. Ternyata juga tidak semudah yang kita bayangkan, karena dasar hukum di atasnya itu kita punya RUU CSR itu kemudian juga dibubarkan, tidak jadi disahkan. Satu-satunya dasar adalah Undang-Undang Penanaman Modal dan Perseroan Terbatas. Namun itu pun tidak menyiratkan, hanya menyebutkan bahwa setiap perusahaan berkewajiban menjalankan CSR-nya, itu saja. Kewajiban sosialnya itu saja, selebihnya enggak, sehingga kita sedang coba kejar di peraturan daerahnya, kita revisi perdanya agar bisa mengikat, agak memaksa lah sifatnya untuk kewajiban CSR industri ini. Ya, Kang Haji. Ya. Terima kasih atas penyampaiannya, sudah banyak ya yang disampaikan, dan ada yang bertanya juga, tapi memang belum banyak yang bertanya. Sebelum menjawab pertanyaan, Kang Haji izin untuk menyampaikan dari smartphone dulu. Nah, jadi teman-teman yang punya kendala di ini ya, di batas kuota, karena memang banyak gamer, kemudian juga yang suka online, YouTube dan sebagainya, yang pastinya membutuhkan kuota yang sangat besar. Ini ada paket, ada SP atau kartu kuota nonstop 18 GB ya, 18 GB. Ini walaupun kuota utamanya sudah habis, masih bisa chatting, terutama buat para pelajar, kemudian buat yang join online. Karena ini sangat membantu sekali. Kemudian juga buat mahasiswa yang teman-teman yang bekerja di Gojek online, buat pesanannya biar tetap lancar. Nah, bagaimana kalau misalkan kuotanya habis tapi banyak pesanan masuk kan? Nah, itu nggak tercover. Nah, ini smartphone kuota nonstop sangat membantu teman-teman yang kesulitan untuk browsing gitu ya. Berapa tarifnya tuh? Lebih murah? Lebih murah insya Allah. Kalau yang 18 giga ya? Iya, 18 GB. Ini harga 65. Ya, 65, dan bisa dipakai untuk semua tipe HP gitu, karena udah 4G gitu. Kalau dulu kan CDMA, sekarang udah GSM gitu. Dan jaringannya juga
sudah bagus. Nah ini sangat membantu sekali teman-teman, jangan khawatir, ada produk smartphone yang sangat bagus sekali buat teman-teman, karena beberapa belakangan ini banyak yang chat, yang bertanya ke saya, Kang Ismet gimana ini smartphone jaringannya. Ya beberapa hari yang lalu memang ada trouble sekitar 1-2 hari karena memang ada perbaikan sistem gitu, tapi itu tidak langsung lama kan. Nah teman-teman tetap stay tune di bincang santai kali ini karena akan mendapatkan giveaway ya, SP 18 GB dan voucher 5 GB dari smartphone, sedikit juga masker, dan jangan lupa ada giveaway dari narasumber juga ya. Ini bukunya dari Indonesia untuk Indonesia. Silakan.